Gue rasa kedepannya Persib gak akan diam, bakal scouting pemain-pemain bagus. Untuk urusan siapa yang keluar, Boboto juga bisa nebak lah. Mungkin pemain asing yang akan agak dipertahankan ya. Sekarang mungkin hanya Julio Cesar, Federico Barba. Kan dengan tersingkirnya Persib Bandung juga otomatis menyelesaikan musim Adam Bersibek lebih cepat nih. Karena kan Adam Bersibek dengan masuknya Sergio Castel dan Lavin Kurzawa tuh dia tersingkir dari skuad Super League ya. Dia cuma diproyeksikan tampil di ajang ACL 2, tapi sayangnya Persib sudah tersingkir. Dan dalam sesi sesi mixdown lah kemarin setelah match lawan Rajaburi, dia juga bilang hari ini dia pulang ke Inggris karena nenek meninggal dunia. Tapi ditanya lagi sama wartawan, nah, lu setelah dari Inggris lu bakal pulang lagi ke sini nggak, kata dia. Dia bilang tuh, ya gue bakal balik ke Indonesia untuk menyelesaikan sisa kontrak, katanya. Kalau Bang Rais ngelihat sosok Adam Bersibek gimana motivasi ke depannya dengan ya udah nggak ada laga lagi bakal dimainin nih untuk sampai akhir musim ini. Iya, dia udah tinggal nunggu bursa transfer musim depan udah dibuka karena biar bagaimanapun sebagai pemain profesional dia tetap harus latihan kan. Walaupun dia tidak didaftarkan di Super League. Udah selesai masa ininya dia, tapi dia tetap harus bersikap profesional. Tinggal bagaimana dia konsisten untuk menjaga performanya dia agar bisa dapat klub baru. Karena gue yakin ya sudah pasti tidak akan diperpanjang sama Persib di musim depan. Tinggal itu aja sih, dia tinggal memaintain itu yang menjadi memang kemarin kendala ketika Adam Persibek ingin dilepaskan sebenarnya soal Persib tuh merasa akan sulit lagi untuk mendapatkan kiper baru yang berkualitas, terutama apalagi mungkin di kiper asing ya. Kalau kiper lokal udah habis lah, sulit untuk sistem transfer, plus juga bayar kompensasinya kan yang dipikirin sama Persib secara hitung-hitungan finansial. Makanya ya udahlah dibiarin aja, tetap sekarang biarin si Madu Wirawan jadi kiper keempat, jadi kiper keempat. Udahlah selesai dulu pensiunnya gitu ya, nggak apa-apa balik lagi sementara. Walaupun ya berharapnya kan kagak main, Teja kan mudah-mudahan nggak cedera ya, fit terus. Ya akhirnya Adam Persibek ini dikorbanin, ya udah nggak apa-apa lo, tetap kita gaji, didaftarin ke ACL 2. Kalau ACL 2-nya selesai ya udah nggak apa-apa, tetap profesional aja. Tinggal bagaimana dia menjaga kondisi dia aja nanti untuk memaintain agar bisa dapat klub baru. Dia mau dioper ke klub lain juga mikir juga nih gitu, gajinya dia mungkin gede kali ya, mikir-mikir juga kalau untuk klub Indonesia ya. Makanya kemarin akhirnya nggak ada titik temu untuk itu ya, Persib mengambil langkah ini kalau gue rasa. Apalagi kan dia di Eropa, biasanya gajinya pasti nggak main-main kan. Kalau Mas Ibam melihat gimana sosok Adam Bersibek ini, sangat disayangkan nggak sih dengan kiper yang ya secara postur tinggi, setelah itu juga pernah jadi kalau nggak salah kiper terbaik Liga Wales ya. CV-nya bagus ya. Tapi akhirnya di musim ini tuh cuma main sekali di laga kompetitif saat lawan Persita dan beberapa kali di laga uji coba, termasuk ketika menang 1-0 lawan Western Sydney Wanderers ya di laga uji coba. Gimana Mas Ibam? Ini pemain yang memang sangat profesional gitu. Gua ada di masa dimana saat itu ada pemain salah satu favorit gua di striker, Bekamenga, kabur. Karena gabur Persib kan. Dan sekarang gua mendapatkan pemain yang meskipun nggak dapat kesempatan main, bahkan udah nggak didaftarin di liga, tetap latihan, tetap serius gitu. Jadi memang ini sebenarnya sebuah berkah bagi Persib. Setidaknya ini pemain tidak merusak ruang ganti. Dan bagi tim yang sedang dalam track menuju persaingan juara, sangat butuh pemain-pemain seperti ini yang setidaknya memang tidak bikin suasana lebih chaos lagi gitu di dressing room. Dan Adam Bersibek ini emang terlihat juga secara teknis memang nggak ada added value yang benar-benar membuat dia layak untuk jadi ada di peringkat pertama gitu. Secara shot stopper masih kalah sama Teja, secara build up juga nggak seoke Kevin Mendoza gitu. Jadi memang sangat masuk akal kenapa akhirnya dia di drop dari skuad liga. Tapi yang jelas saya tetap memuji bagaimana profesionalisme dia tetap bakal pulang lagi ke Bandung menyelesaikan musim, dan dia sudah mengatakan bakal pindah di musim depan, harus mencari klub baru. Yang terpenting sih buat gua, Adam Bersibek tetap menjadi bagian tim karena di Persib itu sesi latihannya nggak kalah berat dengan pertandingan gitu. Jadi memang perlunya Adam Bersibek tetap bakal berpengaruh sih bagi tim. Apalagi kalau Bojan itu kan dia nggak peduli pemain ini main atau enggak. Selama itu ada di tim nanti dapat medali gitu. Kalau juara, itu yang kejadian sama pemain-pemain muda di tim ketika 2 musim berturut-turut juara. Dan terakhir mungkin untuk Adam Bersibek, kayaknya emang Persib nggak terlalu jodoh sama kiper asal Polandia ya. Dulu kan Murcharski juga. Sekarang kan ini Adam Bersibek keturunan Inggris sama Polandia. Ya. Agak
nggak dapat momennya aja di Persib itu. Nah ini uniknya dalam beberapa hari terakhir juga Persib dikaitin sama salah satu kiper nih, yang mungkin secara nama nggak terlalu tenar, tapi bapaknya tenar banget nih. Bapaknya kan pelatih timnas Belanda nih, Ronald Koeman kan. Ronald Koeman punya anak namanya Ronald Koeman Junior. Nah ini Ronald Koeman Junior ini salah satu kiper yang sekarang eksis di klub Eredivisie, SC Telstar. Ini ramai banget nih, salah satu media Belanda tuh Voetbal Internasional, Voetbal Premier juga itu mengabarkan kalau Persib udah deal bahkan kabarnya dengan kiper bertinggi 188 cm ini kalau Ronald Koeman Junior datang atau bener datang, otomatis Persib punya 13 pemain asing kan, karena sekarang udah 12 kan. Sedangkan regulasi liga cuma diizinkan 11 pemain asing. Nah, kira-kira siapa yang terpental, Bang? Ya itu kan baru musim depan pasti. Itu kan baru musim depan. Yang pasti memang kebutuhannya sekarang cukup agak signifikan ataupun cukup agak urgent ya buat Persib adalah mendatangkan kiper baru untuk menjadi entah itu pesaingnya Teja ataupun pelapisnya Teja gitu ya. Kalau misalnya kiper Eredivisie ini yang memang dalam top perform gitu yang didatangkan kemungkinan akan diplot sebagai kiper utama juga pastinya gitu, Ronald Koeman Junior ya, harganya juga pasti nggak main-main. Kalau melihat itu ya pasti akan ada satu pemain asing yang akan dikorbankan. Gue rasa sih pemain asing yang akan dikorbankan adalah yang dari putaran kedua ini yang nggak perform. Ya kita tunggu aja nanti siapa yang nggak perform. Kalau dari ininya ya, dari performa awal yang gue lihat ya yang agak terancam tuh Levin Kurzawa. Dia nggak cepat adaptasi, harus diakuin, nggak cepat diadaptasi. Sergio Castel masih so-so lah, lari-lari gitu ya kan, tapi belum bisa cetak gol. Cuma kalau satu lagi siapa ya, Dion Mark kan ya ini kan pemain lokal ya, itu ada program jangka panjang, nggak mungkin. Kalau bicara pemain asing lagi paling Ramon Tanki bisa jadi karena udah sempat agak naik tapi ngedrop lagi sekarang ya, makanya itu akan menjadi salah satu yang tiga yang akan menjadi sorotan nanti kalau menurut gue ya. Nah kalau Mas Ibam gimana ngeliatnya? Ini sosok Ronald Koeman Junior mungkin Teja Pakualam oke lah di Super League saat ini juga mencatatkan clean sheet terbanyak ya di Liga Indonesia. Tapi ketika Persib ingin perform di kompetisi antar klub Asia, mungkin Persib butuh kiper yang lebih secara postur lebih oke, bisa build up. Dan kan kalau Persib tahun ini juara Super League lagi kan otomatis mereka bakal tampil di playoff ACL 2 musim depan ya. Nah ini seberapa besar kebutuhan Persib akan kiper baru seperti si Ronald Koeman Junior ini? Pemberitaan media asing itu sebenarnya ya cukup buat jadi referensi aja kalau menurut gue pribadi ya. Tapi gue sih udah nggak terlalu percaya sama pemberitaan media asing jujur, karena yang pertama kan yang ngeberitain itu awalnya ketika Barba mau hijrah. Emang pada kenyataannya juga ada di ke arah sana, tapi kan itu tidak akan 100% terjadi, bakal sesuai dengan komitmen antara klub dengan pemain gitu. Terus yang kedua ada pemberitaan Lekuip bahkan terhadap Levin Kurzawa yang kayaknya emang merapat. Jadi ada benernya, ada salahnya juga gitu kalau kita membaca pemberitaan dari media asing. Yang jelas memang kalau buat gue pribadi, Persib untuk tahun depan perlu upgrade karena targetnya pasti harus lebih tinggi. Boboto juga cukup demanding, terlepas siapapun namanya. Kalau buat gue pribadi nggak butuh nama besar sih, yang penting perform aja. Jadi walaupun itu ada embel-embel Ronald Koeman, cuman kalau Ronald Koeman bapaknya dan di prime usianya sih pasti butuh. Cuman kalau untuk penjaga gawang, kalau ada yang lebih baik kenapa enggak gitu. Apalagi Bojan Hoda kan butuh pemain yang emang secara sistem tuh harus tepat. Kevin Mendoza di musim lalu tuh tepat, tapi ternyata secara shot stopper ternyata Teja juga nggak kalah bagus gitu kan. Jadi memang harus ada yang lebih spesial dari Kevin Mendoza dan juga Teja itu yang kalau emang penjaga gawang harus didatangkan dari Persib. Kalau nggak punya dua added value itu, ya lebih baik dengan ada yang sekarang. Paling mencari posisi lain ya. Paling mencari backup dari Teja dengan kualitas yang lebih ready aja. Karena kan Fitrah Maulana juga secara teknis mah ready. Gue yakin ini bakal jadi penjaga gawang bagus. Cuma belum dikasih kesempatan aja. Cuman masih terlalu hijau saja kan, untuk dapat kesempatan. Bener. Jadi memang gue rasa kedepannya Persib gak akan diam, bakal scouting pemain-pemain bagus. Untuk urusan siapa yang keluar, Boboto juga bisa tebak lah. Iya. Nah ini kan selain Ronald Koeman Junior juga sebenarnya selain posisi penjaga gawang dan juga pemain depan, tentu ya Boboto atau pecinta Persib Bandung pasti paham lah, Persib kayak butuh banget pemain nomor 6 nih. Sebenarnya kan kayak nama Joey Pelupesi itu sempat menguat ya kemarin di akhir tahun atau di awal tahun 2026 tuh dikabarkan akan merapat ke Persib, tapi kenyataannya enggak. Walaupun ya itu bisa dibilang rumor lah. Nah tapi sebenarnya gimana nih kelanjutan kabar Joey Pelupesi, ada bocoran nggak Bang? Atau memang Gue belum dapat. Kira-kira ya Persib
butuh pemain alternatif lah selain Joao Pelopessi gitu di bursa transfer musim panas nanti. Nah, masalahnya pemain alternatifnya ini kan agak sulit ya dicari kalau untuk ukuran pemain lokal ya. Ya pasti memang cukup berat juga, apalagi harganya pasti akan mahal kalau levelnya udah timnas gitu. Apakah mereka akan balikin lagi Ricky Kambuaya kan belum bisa jadi, itu ada opsi juga gitu. Tapi memang gue lihat memang itu sangat dibutuhkan ya untuk membackup apabila terjadi seperti Mark Locke sekarang nggak ada. Betul. Itu memang sangat butuh banget. Ada Deddy Kusnandar sebenarnya. Cuma kan kalau untuk sekarang tuh Deddy Kusnandar bisa dibilang udah bukan di top prime-nya dia lagi gitu. Punya kualitas, punya teknik gitu. Tapi ya dia bukan di top perform-nya dia seperti 3 tahun lalu lah gitu kalau menurut gua. Jadi memang butuh tambahan pemain di nomor 6 ini. Joao Pelopessi sekarang gua belum dapat gambaran lagi terkait dengan rumor itu apakah dia bakal main di Indonesia. Tapi memang kabarnya yang gue dengar memang ada beberapa pemain diaspora yang bakal merapat ke klub Indonesia musim depan. Ya mungkin ada yang dari pemain depan, ya salah satunya juga ada Joao Pelopessi gitu. Tapi masih menunggu juga, ini masih rumor juga gitu. Karena kan tergantung negosiasi sama nanti kesempatan dia untuk mendapatkan klub lagi di Eropa. Nah, ini sebenarnya kan ada Ivar Jenner juga. Ivar Jenner di Dewa kan cuma dikontrak 6 bulan tuh. Dan dia sih masih harapannya setelah kontrak 6 bulan di Dewa bisa berkarir di Eropa lagi. Ya, tapi gimana kansnya ke Persib? Kalau itu ada, memang ada. Tapi kalau misalkan Ivar Jenner punya motivasi seperti itu, ya tinggal balik lagi. Kebutuhannya si Ivar Jenner apa? Apakah duit? Apakah memang menit bermain di level yang lebih kompetitif? Ya selain duit ya maksud gue gitu. Karena penting bagi Ivar Jenner ini untuk tetap ada di level kompetitif yang level atas. Bukan di Indonesia lah untuk saat ini kalau menurut gue ya. Entah di Asianya itu, kalau nggak Thailand ataupun di Jepang gitu. Ya pasti di Eropa dia harus balik. Kayak seperti Nathan aja sampai rela untuk bermain di kompetisi level 2 di Belanda. Tapi kompetitif gitu. Main terus lagi, dia bisa buktiin. Justin Hapner pun begitu, rekan seangkatannya dia di gitu. Eredivisie malah. Iya, di Eredivisie. Jadi memang harus punya motivasi untuk itu. Main di tim mediocre nggak apa-apa, di tim papan bawah nggak apa-apa. Yang penting tetap ada di level kompetisi Eropa yang papan atas. Kalau Mas Iba bagaimana melihatnya di soal kebutuhan Persib di posisi nomor 6 ini? Sebenarnya kalau siapa nama yang masuk dan keluar, lagi-lagi gue nggak mau bahas, termasuk Joy sebenarnya. Tapi kalau kita berkaca di laga semalam aja, ketika Persib akhirnya di 2 laga, leg pertama dan leg kedua lawan Ratchaburi, Persib itu emang sangat kehilangan pemain tipikal nomor 10 murni dan nomor 6 murni. Bahkan kalau kita ngomongin Mark itu juga bukan nomor 6 murni, dia kan 8 sebenarnya. Tapi emang dengan situasi yang ada dia bisa jadi breaker di jadi tim. Jadi memang kalau untuk Persib musim depan, apalagi kalau kita ngelihat kerangka timnya Bojan setiap membawa Persib juara Liga, itu pasti ada nomor 10 yang hebat. Beltrame di musim pertamanya, lalu juga Tyran Del Pino di musim kedua. Jadi memang itu adalah sosok pemain yang dibutuhkan ketika secara sistem Persib sudah deadlock, ada pemain yang bisa ngasih magic di atas lapangan. Nah, pemain-pemain inilah yang musim ini memang nggak dimiliki oleh Persib. Jadi kalau musim depan Bojan pun kalau masih ada di Persib, ya kayaknya ini bakal jadi satu pos yang bakal diincar gencar sih sama Persib Bandung gitu. Untuk pemain diaspora untuk main ke Indonesia sebenarnya gua sih mikirnya pada akhirnya emang bakal kejadian cepat atau lambat ya. Cuman sih gua nggak expect juga ada beberapa nama yang sangat cepat langsung berada di Indonesia. Dan itu nggak salah juga. Itu pilihan pemain. Cuman apa yang gua lihat sekarang sih lebih gini aja ya. Mungkin pemain-pemain ini harus berkaca sama apa yang terjadi pada Martin Paes gitu. Sabar aja gitu. Sabar aja. Konsisten kata yang Mas Rais bilang, tampil di klub-klub yang mungkin mediocre atau enggak bukan bagus. Kalau rezekinya bagus, kalau dia perform di musim itu, kalau dapat agen yang tepat, tiba-tiba di-sign sama Ajax kan gila juga gitu kan. Senang juga kita ngeliatnya kan. Sekarang ada beberapa pemain juga kan baru dapat agen baru, Ken Dinjem, terus juga Noah Pohanto yang kemarin dipersiapin di Piala Dunia U17. Jadi ya memang nih peran agen juga sangat dibutuhkan kan. Dan saat ini kan yang jadi banyak jadi ramai dibahas tuh Fardi Bahdim kan. Jadi pemain-pemain yang dibawa dia tuh ke Indonesia semua kan. Sebenarnya kalau untuk liga sebenarnya nggak cuma di Eropa loh. Kalau gua rasa kayak J-League 2 juga oke. Liga 2 Korea. Super League 2-nya Turki juga oke gitu. Maksudnya yang liga-liga seperti itu, kalau yang Eropa Timur, Bulgaria mungkin gua nggak terlalu ya. Tapi kalau Turki itu masih aman lah. Yunani masih aman lah. Yunani gitu masih aman, yang kemungkinan masih bisa lah. Bahkan kalau harus lebih spesifik lagi, Liga Siprus tuh lagi Liga Siprus. lagi naik daun ya. David Luiz di sana, terus penjaga gawang Ochoa itu. Bahkan Kastel juga Siprus. Jadi memang liga-liga seperti itu mungkin
ya tetap lebih better dibanding langsung ke Indonesia di usia yang masih sangat muda gitu. Nah, ini kan kalau itu kan kita udah bahas tadi posisi nomor 6, terus juga posisi penjaga gawang. Nah, kalau secara overall sebenarnya untuk menatap musim depan nih, memang kan musim masih panjang sebenarnya. Persib di Super League juga baru jalanin 20 pertandingan kan. Sebenarnya masih ada 14 laga ke depan lagi. Tapi kan nggak ada salah untuk melihat menatap ke depan. Apalagi misi Persib tadi seperti kata Mas Ibam juga ya ambisi Persib tuh untuk melaju jauh di kompetisi Asia kan. Dan rutin itu ya. Dan rutin. Nah, kira-kira perombakan apa sih Bang yang dibutuhkan Persib untuk menatap musim 2026-2027? Kalau masih Bojan Hodak ini agak sulit ditebak juga ya. Ketika memasuki musim ini aja gue kaget sampai semua pemain asing dia dilepas sama dia. Dia begitu berani ya dan begitu percaya diri dan hasilnya memang di awal musim memang nggak begitu kelihatan. Sempat kan agak terseok-seok juga, agak berat juga. Tapi lama-kelamaan para pemain yang didatangkan ini memang mendapatkan chemistry dan sesuai dengan harapan itu. Kemungkinan besar kalau memang ada pemain asing yang sekarang ini tidak memuaskan, itu bakal dirombak gede-gedean juga untuk musim depan. Apalagi terkait dengan nilai kontrak. Kalau misalnya lu udah gue datang ke sini, itu pemain-pemain yang kemarin datang ke sini, gue yakin kontraknya akan lebih besar dibandingkan klub sebelumnya, ya kan? Makanya Bojat itu punya ekspektasi yang tinggi karena akan bersaing di Asia. Kalau misalkan levelnya besok kembali akan ke Asia, pasti gue yakin akan pemain yang tingkatnya lebih tinggi dari yang sekarang bakal didatangkan. Mungkin hanya beberapa pemain lah yang dipertahankan. Contoh misalnya Federico Barba, kalau dia masih betah. Ya kan? Kalau dia masih betah. Kan sekarang kan mungkin udah ada negosiasi kemarin, ada pendekatan secara personal lah yang akhirnya membuat Federico Barba, oke, gue tetap stay gitu kan. Itu kan pendekatan yang bagus secara personal gitu. Jadi memang kalau gue lihat mungkin pemain asing yang akan agak dipertahankan ya. Sekarang mungkin hanya Julio Cesar, Federico Barba. Sejauh ini yang gue lihat ya. Kalau selebihnya masih so-so. Masih ada. Iya, masih so-so gitu loh. Yang nggak ada yang terlalu istimewa banget lah untuk ukuran pemain asing yang sebenarnya diharapkan bisa berdampak bagi Persib.